Halo semua anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi semua. Hari ini Ibu Mercy sebelum menyampaikan firman Tuhan, Ibu akan memperkenalkan boneka Ibu nih ya. Nah, sekarang ayo kamu kenalin diri dengan teman-teman di depan tuh. Tangan-tangan, mana? Ya itu di depan. Itu kan kamera. Nggak ada, Bu. Kamu kan tahu itu memang kamera, tapi ini kan by Zoom. Kan ada teman-teman di sana. Ayo, udah sekarang kenalin. Siapa namamu? Namamu adalah Hai tangan-tangan, kenalkan. Namaku Enzo, Enzo, Enzo. Udah, nggak usah diulang-ulang. Biar keren, Bu. Iya. Halo anak-anak, udah dengar nama boneka Ibu? Namanya Enzo, Enzo. Jangan lupa ya. Hai guys, I love you. Udah Enzo, diam dong. Nah, anak-anak sebelum dengar firman Tuhan, tadi boneka Ibu katanya mau nyanyi. Iya. Hai guys, aku nyanyi dulu ya. Ya, dengarkan, perhatikan. Udah jangan galak-galak gitu Enzo. Nggak galak, Bu. Ini namanya gaya. Lihat ya. Halo, halo teman-teman semua. Lihat-lihatlah aku si boneka. Namaku Enzo, boneka kesayangan. Paling pintar, paling hebat, paling cerdas sedunia. Nah, Ya ampun, itu lagu apa? Itu bukannya lagu sekolah minggu ya? Tapi kan nggak gitu ya anak-anak lagunya. iya, ini versi baru. Judulnya Enzo Hebat. Keren kan? Parah nih. Masa lagu sekolah minggu dirubah-rubah kayak gitu? Cerdas, Bu. Kreatif. Ya kan teman-teman? Ini Teman-teman. Bu. Diam dulu. Halo Bu Mercy. Halo. Halo Enzo. Hai. Ada apa Thomas? Ini Apa ya? aku lagi belajar baca Bu. Oh. Hehe. Baca. Kenapa sih? Masa sudah besar belajar baca? Payah. Thomas lambat. Gak apa-apa dong. Iya, kenapa bahasanya gitu Enzo? Ibu tidak suka. Coba kamu diam dulu nak. Coba dengerin Thomas mau omong apa. Iya. Mm-mm. Apa? Kenapa Thomas? Ini buku yang kamu bawa ya? Iya Bu, Oh, ini. oke. Wah, kamu rajin sekali sayang. Ini lagi belajar apa sayang? Baca ini Budi. Oh ya. Ibu mau dengar? Iya, silakan. Terserah. Thomas mau baca yang mana? Yuk. Ini Bu. Gak sopan. Dia lama, Bu. Pelan-pelan. Burung. Kan baru belajar. Bener. Ya, sabar. Sabar. Sok agak kamu kayak apa aja. Diem. Nggak apa-apa sayang. Ayo, Thomas baca lagi. Ibu mau Lagi. denger. Iya. Ini bukan. Ini Bapak Budi Bapak. Ya, bagus sekali bener. Iya, aku nggak tahan. Ih, Lambat. Enzo. Gimana sih?
Sudah. Sini aku bantu baca. Enggak. Ngapain Enzo? Tuh kan. Enzo nakal. Aku mau bilang ke mama. Thomas, jangan cengeng. Bu Mercy. Ah, Bu Mercy. Bu Mercy, aku mau pulang. Iya Thomas. Aduh Enzo, kamu sudah minta maaf. sudah. Nakal. Kamu tetap salah. Kamu harus ganti bukunya Thomas ya. Iya. Ya sudah, Thomas, bawa bukunya. Aduh, robek ini loh, nak. Ampun, bukunya temanmu sampai robek ini. Iya. Thomas bawa ya bukunya ya. Ibu lagi mau bicara sama Enzo ya sayang. Bye sayang. Yuk, Dadah, bye. Bu. Ya. Enzo jahat. Enzo sombong. Ih, kok bisa jadi gini? Sudah salah temennya dipret. Refleks, Bu. Emosi. Terpancing aku. Gak ada gitu-gitu. Sekarang ibu lihat kamu sudah menghina anak kelas 2 karena gak bisa baca. Sekarang kamu duduk, kita mau dengerin firman Tuhan ya. Dihukum. Bukan. Kita mau denger firman Tuhan, berharap kamu bisa lebih mengerti. Ya, anak-anak, semua duduk baik-baik sama juga dengan boneka ibu. Kita sama-sama mau dengarkan firman Tuhan. Kamu duduk di sana ya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati sebelum dengar firman Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Semua siap dengan sikap yang baik, kita mau berdoa, mau berbicara dengan Tuhan. Mari tundukkan kepala, tenangkan hatimu, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sungguh amat baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami anak-anak SD Sekolah Gloria sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolonglah kami supaya kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, lembutkanlah hatiku ya, tolonglah aku agar suka mendengarkan firman-Mu dan mau melakukannya. Minta tolong Tuhan berkati Bu Mercy juga. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan memikirkan firman Tuhan, temanya seperti yang kamu lihat ya. Nah sekarang bisa baca kan? Itu tentang apa? Kita baca yuk. Kesombongan versus atau lawan kerendahan hati. Baik sekali. Ini tema yang penting sekali. Apa itu kesombongan dan apa itu kerendahan hati? Kenapa ya Tuhan tidak suka sama orang yang sombong? Kenapa ya? Dan kitab suci kita memberitahu kenapa Tuhan sayang mengasihi pada orang yang rendah hati. Nah sekarang Ibu sudah siapkan kitab suci, kalian di rumah mungkin sudah siapin kitab suci juga ya. Tapi Ibu juga sudah siapkan untuk kamu lihat di layar. Sama-sama kita buka dari Amsal pasal yang ke-18. Amsal 18, nah sudah kelihatan ya ayat 12. Anak-anak yang dikasih Tuhan, ayo Ibu minta kelas yang 3, 4, 5, 6 kasih contoh buat adik-adikmu. Kelas 3 sampai kelas 6 sudah lebih lancar baca. Ayo baca sama-sama mulai dari ayatnya ya. Yuk 1, 2, 3. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Oh itu firman Tuhan di dalam Amsal. Tinggi hati itu apa anak-anakku? Congkak, sombong, ya, angkuh, sok, ya itu tinggi hati. Ya Alkitab bilang demikian. Orang itu akan menuju kehancuran. Rendah hati, orang itu akan
akan mendapat kehormatan, dipuji, justru dimuliakan. Nah, kita lihat ayatnya dalam perjanjian baru ada enggak? Ya, perjanjian baru di Yakobus. Ya, itu sudah Ibu siapkan juga. Yakobus juga memberitahu. Kita baca sama-sama ya. Nah, tadi kalau kakak-kakakmu yang kelas besar, sekarang kelas 1, 2, Ibu kasih kesempatan. Ya, kelas 3 juga boleh bantuin adik-adikmu deh. Ya, baca pelan-pelan, tidak rebutan, tidak siapa lebih cepat. Baca sama-sama yang sudah Ibu siapkan dari kitab suci. 1, ayo, siap semua, tidak main-main lagi ya. Ini baca kitab suci, baca firman Tuhan yang sudah Ibu siapkan. 1, 2, 3. Yakobus 4 ayat 6b. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Oh, itu firman Tuhan janjikan. Tuhan menentang, Tuhan tidak suka. Dan kitab suci bilang apa? Siapa berani sombong, menuju kehancuran. Siapa rendah hati, dia akan mendapat kehormatan. Itu kata kitab suci. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sombong itu apa sih? Kadang-kadang anak-anak bilang, kayak boneka ibu tadi tuh. Aku gak sombong, cuma pede. Si Enzo ya, kamu lihat kesombongan mengakibatkan kehancuran. Kalian yang lihat di rumah juga mau pilih yang mana? Kamu sayang yang mana? Yang Thomas apa yang Enzo? Enzo lucu juga sih, tapi nih jengkelin, dan kita tahu bad. Itu jelek sekali, dan itu menuju kehancuran. Nah, anak-anak, sombong itu apa sih? Kan kadang-kadang anak-anak bilang, Bu, kan bercanda, kan cuman main-main. Kan emang kenyataan apa? Kenyataan sombong. Itu jelek sekali. Tapi kadang anak-anak memikirkan kesombongan menjadi dosa yang biasa aja kok, kecil. Kan tidak menyontek, tidak membunuh, kan tidak merampas mainan adik, kan biasa aja. Tapi kesombongan adalah akar dari dosa. Dan untuk melawan kesombongan, kitab suci firman Tuhan katakan harus punya kerendahan hati. Cuman itu, anak-anak Tuhan harus punya kerendahan hati. Itu dosa yang serius anak-anak, jangan anggap remeh. Kalian ingat tidak? Sombong itu apa sih? Bahasa sederhananya ya, sombong itu kamu akan menemukan orang-orang yang orang-orang yang apa? Orang-orang yang menghargai diri berlebih-lebihan. Betul sekali. Coba kamu lihat yang poin nomor 2, warna merah. Orang yang sombong itu orang yang seperti apa? Orang yang memandang rendah orang lain. Dia menganggap diri berlebih-lebihan. Aku hebat, bukan cuman hebat, cerdas, pintar, jagoan. Wah, jadi kayak gambar ini nih. Yang kata kitab suci, kamu jangan lupa, jangan menganggap dirimu berlebihan. Kayak apa? Nih, kayak begini nih. Apa itu? Kayak kucing, lihat di kaca, lalu berasa singa. Ya, dia kumisnya yang pendek, dia merasa itu surainya yang panjang. Ya, dia merasa, aku hebat, papa mamaku kaya, aku selalu juara, suaraku bagus, aku selalu nilai ulangan bagus. Ya Pak, jadi kadang-kadang berlebih-lebihan, tidak pada tempatnya. Kayak begini nih, lihat gambarnya. Gambarnya gimana nih? Ya ampun, ya itu apa? Kayak kucing, lihat kaca, lalu dia pikir dia mengaum seperti singa. Tapi kemudian apa? Miau, miau. Tapi dia berasa kayak apa? Kayak singa. Dia bilang, aku tunjukin ya, kukuku, suaraku, miau. Tapi dia berasa, wow, malu-maluin ya, malu-maluin. Tapi kadang orang sombong gak sadar. Orang sombong gak sadar kalau dia itu malu-maluin. Kayak begini nih, merasa diri kayak apa? Aku hebat, awas kamu ya, aku lawan kamu. Singa, ayo awas kamu. Kalau orangnya rendah hati, orangnya lucu ya, lihat gambar ini.
Ya kayak kucing. Aku lebih pintar dari kamu. Aku cakar kamu. Bayangin nih kalau nih si Pus ngelawan ini Simba satu raja singa ini. Habislah dia dimakan. Lenyap. Tapi kayak gitu, orang yang sombong selalu merasa, aku pinter baca, aku bisa baca. Coba kamu baca bahasa Inggris, baca bahasa lainnya, krik, 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 krik. Ternyata apa? Ternyata baru tahu, banyak yang kamu nggak tahu, banyak yang kamu nggak bisa. Tapi dosa sombong itu serius. Itu bikin manusia diusir dari Taman Eden. Kalian tahu tidak akar dosa itu dimulai dari mana? Sombong. Masih ingat kan cerita ini? Bagaimana Tuhan sayang Adam Hawa? Ingat kan? Bagaimana Tuhan berikan semua? Ular tinggal datang satu kali. Makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu jadi seperti Allah. Wah, semua pikir, jadi Allah gimana rasanya ya? Enak kali. Kalau jadi manusia mesti apa? Taat, taat, taat. Mesti dengar firman. Kalau jadi Allah kan enak. Ya bukan jadi Allah lalu bagaimana? Bukan, maksudnya saya tidak mau diatur. Saya mau yang paling atas, paling hebat. Saya yang mau mengatur yang di bawah. Jangan atur-atur saya ya. Saya tutup telinga. Saya tidak mau. Saya mau jadi Allah. Akhirnya apa? Menarik. Adam dan Hawa jatuh pertama kali karena dosa apa? Dosa sombong. Serius sekali. Sehingga kamu tahu mereka diusir keluar. Jangan main-main, jangan biasa sombong anak-anak. Sedikit-sedikit, sedikit, biasa. Itu akan berakar kuat dalam hatimu. Lalu lihat akibatnya. Orang yang sombong, Amsal bilang apa tadi? Mendahului kehancuran. Pelan-pelan pasti menuju kehancuran. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka diusir keluar karena mau jadi Allah. Hasilnya apa? Air mata. Hasilnya apa? Ketakutan. Padahal sudah makan buah. Saya mau hebat. Saya tidak mau diatur Tuhan. Akhirnya mereka diusir keluar. Sedih sekali. Kitab suci kita juga mencatat anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bagaimana Alkitab kasih tahu, kalian masih ingat tidak cerita ini? Ini adalah gambaran orang-orang yang seperti apa? Orang-orang di Menara Babel waktu itu, kitab suci katakan, hei, kumpul semua yang pintar-pintar dari timur, barat, dari mana-mana, mari kita kumpul. Semua yang otaknya hebat, semua yang banyak uangnya, kumpul semua di satu kota. Buat apa? Karena kita mau bikin menara sampai tinggi untuk tunjukkan, lihat nih, kami kelompok orang hebat, kami kelompok orang cerdas, dan banyak uangnya. Dan apa yang kamu lihat? Tuhan biarkan, Tuhan izinkan. Bisa nggak mereka menunjukkan kehebatan mereka? Bisa. Menaranya jadi nggak? Jadi. Bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, bangun lagi, sampai langit. Bisa? Mereka pikir bisa, karena mereka memang pinter sih, hebat sih. Tapi kamu tahu Tuhan, kamu tahu tidak anak-anak? Tuhan tidak suka. Dan kehebatan mereka sebentar saja. Tuhan seru loh, caranya bagaimana? Apakah mengirimkan malaikat dari langit, robohin menaranya, malaikat serbu, hancurkan? Caranya Tuhan apa? Tuhan cuman klik aja, kasih tahu, hei orang yang pikir pintar, sekarang coba kamu ngomong sama temanmu. Dan temanmu, kamu gak bisa ngerti bahasa temanmu. Itu cerita Menara Babel bukan? Jadi yang pintar-pintar akhirnya baru sadar, pengetahuan ini punyanya siapa? Tuhan, bukan kamu, bukan aku. Kenapa? Waktu menara sudah tinggi, terus mereka mau ngomong sama temennya, hey guys, come on, look at me, what are you doing? Yang ada, what are you doing?
kamu itu ngomong apa? Yang satu nggak ngerti temennya ngomong apa. Yang satu nggak ngerti. Lama-lama apa? Emosi, marah. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa sih? Yang jelas dong bahasanya. Kamu ngomong apa? Akhirnya apa? Akhirnya baru sadar. Kok saya nggak ngerti teman saya omong apa ya? Apa-apa kamu omong? Yang sana juga marah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berantem, kacau. Akhirnya apa? Babel. Babel. Yaitu apa? Dikacaukan Tuhan. Pakai apa? Apakah Tuhan hukum dari langit pakai petir? Tidak. Tuhan hanya bikin mereka tarik pengetahuan. Mereka nggak ngerti sebelahnya omong apa. Akhirnya hancur. Hati-hati. Ya, kitab suci bilang serius, orang-orang yang biasa sombong pasti Tuhan hancurkan. Dan anak-anak yang dikasih Tuhan, kalian akan melihat ya, ini gambar yang orang sombong ya. Kalau kamu lihatin gambar ini, ya ini orang sombong itu, oh saya yang bisa. Lupa ya, kalau semua dari Tuhan. Orang yang rendah hati, apakah saya nggak bisa bu, saya takut, saya nggak bisa apa-apa. Bukan itu orang rendah hati. Orang yang rendah hati dipuji, dia bilang, kamu hebat ya, kamu juara menyanyi, gambarmu kemarin juara. Gak usah, oh enggak kok, aku goblok, gak bisa. Bukan, itu rendah diri, bukan rendah hati. Rendah hati bilang, iya puji Tuhan, Tuhan yang kasih kepandaian sama Jessica, sama Kevin. Tuhan baik ya, Tuhan kasih kepintaran sama Matthew. Terima kasih Tuhan. Nah itu rendah hati. Bukan, iya emang saya hebat sih. Emang gitu, dari lahir juga udah hebat. Emang seperti itu ya. Nah, anak yang dikasih Tuhan, orang sombong itu orang yang seperti apa? 4 ini ya. Ayo ibu minta kamu baca sama-sama. 4 bagian ini kita baca sama-sama ya. Ayo semua bantu ibu kasih hitungan sampai 3. Ya, 1, 2, 3. Orang sombong, 1, selalu merasa paling hebat. Dengarkan ya. Kedua, merendahkan orang lain. Ketiga, tidak suka nasihat. Itu nomor 1, 2 kamu bisa lihat di boneka Enzo tadi ya. Wah, aku lebih pinter baca. Sini aku bacain. Akhirnya merusak buku orang lain, merugikan orang lain. Dan yang nomor 3 katakan apa? Tidak suka nasihat. Hati-hati, banyak anak-anak sombong. Kalau mama bilang sama kamu, Paul, mama bilang, Michelle, tahu ma, tahu. Jangan banyak omong. Tahu ma, tahu. Dikerjain nggak? Sekta lama, tunggulah, tahu. Lalu anggap remeh. Mama ini cerewet, mama ini nggak bisa buka HP, jadul, mama ini BODOH, mama ini lambat. Wah, tidak suka nasihat. Atau kalau dinasehati langsung katakan, iya ma, tapi. Anak-anak, Tuhan benci. Ada kalimat keras seperti itu, keji orang yang sombong. Dari kecil belajar rendah hati. Walaupun kamu tahu mungkin mamamu cerewet, ada banyak ngomong kamu capek, belajar aja bilang, ya ma, aku belajar ya, semoga tidak lupa lagi, ingetin lagi ya ma. Belajar rendah hati anak-anak. Ya, Tuhan Yesus di bait Allah, itu Tuhan Yesus ngapain? Waktu Tuhan Yesus hilang di bait Allah, Tuhan Yesus apa? Duduk mendengarkan para guru-guru mengajar. Yesus bukan, dengarkan ya, saya Allah, saya juru selamat, saya tahu loh firman Tuhan. Tidak. Lukas katakan apa? Injil Lukas apa? Yesus duduk dan dia bertanya. Itu hati Tuhan kita, duduk, belajar rendah hati anak-anak, dengarkan gurumu. Jangan, Miss, aku sudah tahu Miss, aku. Dengarkan, ya Miss, ya doakan ya Miss. Lalu terakhir keempat, orang sombong itu selalu tidak mau mengakui kesalahan. Jadi belajar rendah hati ya. Kalau kamu tahu salah, jangan banyak alasan. Belajar mulutnya ditutup.
lalu bilang mengaku kesalahan. Mister, maaf ya, aku tadi yang salah. Tidak usah banyak. Aku salah, tapi dia juga sih, gara-gara dia. Tidak usah. Itu setan suka sekali, iblis suka sekali. Kalau kamu mengakui kesalahan, titik. Maaf ya ma, gak usah bilang, Koko tapi ma, Koko, Meme juga, kakak, mbak ma. Tidak usah, mengakui kesalahanmu bukan orang lain. Anak-anak kitab suci itu catat loh, ada 2 orang di dalam kitab suci yang menjadi raja berbeda sekali. Raja yang pertama namanya, ini dia, namanya siapa? Yang bagian atas, Saul. Siapa anak-anak? Saul. Dia ini sebetulnya raja yang hebat loh, raja yang tinggi kayak raksasa. Badannya tinggi, semua teman-temannya orang Israel pendek sebahunya. Dia tinggi dan dia jago perang juga. Dan dia menjadi raja. Tetapi sayang sekali, dia menjadi raja yang kemudian gagal. Karena apa? Biasa kasih kesempatan hatinya jadi sombong. Itu Saul. Saul biasa menang perang. Tapi satu kali, kamu tahu tidak? Dia lihat siapa ini yang dibawa? Daud. Daud baru saja menang lawan siapa? Goliat yang besar ya. Jadi Raja Saul waktu pulang perang, dia dengar apa? Perempuan-perempuan itu lagi bilang, hore, hebat, kita punya Raja Saul, raja yang hebat. Saul apa? Saul kalahkan banyak musuh, beribu-ribu. Kami punya raja hebat. Siapa? Saul. Mereka menyanyi seperti itu. Tetapi Daud adalah pahlawan yang mengalahkan berlaksa-laksa. Apa sih laksa-laksa? Itu maksudnya lebih banyak daripada beribu-ribu. Jadi orang-orang menyanyi. Apa yang kamu ketahui anak-anak? Raja Saul langsung, apa? Saya raja, tapi Daud lebih hebat daripada saya. Apa yang dia lakukan? Dia marah. Dia pikirkan, dia nggak mau ya orang lain lebih hebat daripada dia nggak mau. Akhirnya dia apa? Dia terus nggak bisa tidur. Kamu lihat bahwa, hei, halo Bapak Saul, kenapa mukamu muram? Hai Raja Saul, ada apa dengan dirimu? Aduh, dia gak bisa tidur. Dia marah. Ada orang lebih hebat dari dia. Dia marah sekali. Sampai dia pikirkan apa? Saya tidak mau orang memuji Daud. Orang harus memuji saya. Akhirnya dia putuskan apa? Saya harus bunuh anak kecil yang namanya Daud itu. Dia terus gak bisa tidur. Hatinya gelisah. Orang sombong kayak gitu. Gak bisa tenang. Kalau temannya dipuji sama guru atau adikmu dipuji sama papa mama, gak bisa tenang. Aku lebih hebat daripada dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Belajarlah dari Daud. Daud raja yang rendah hati. Dia dikejar-kejar masuk ke hutan. Saul mau bunuh dia. Satu kali Daud melihat Saul sedang ketiduran di dalam goa dengan prajurit-prajuritnya Saul. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Teman-teman Daud itu langsung bilang, Daud, ini Saul, dia yang selalu mau bunuh kamu. Ayo sekarang balas. Apakah Daud mau melakukan itu? Tidak. Daud pilih itu kerendahan hati ya. Tidak boleh, dia ini raja, kita ini siapa? Tapi dia raja yang jahat. Dia mau bunuh kamu. Ayo bunuh saja, ambil tombak. Bunuh dia, ambil pisau. Daud bilang tidak boleh, tidak boleh. Daud tinggalkan apa? Tinggalkan Saul. Bukan saya rajanya, dia rajanya. Itu Daud. Dan Daud diberkati Tuhan luar biasa. Saul berbeda. Saul pernah melakukan kesalahan yang fatal. Dia tidak sabar. Akhirnya dia bangun persembahan, tidak tunggu Nabi Samuel. Tuhan marah, Tuhan tidak suka. Kesalahan fatalnya Raja Saul adalah apa? Egonya, sombong. Harusnya dia bilang apa?
Aduh, ampun ya Samuel, saya tunggu kamu kelamaan. Jadi maaf, saya sudah bakar persembahan ya. Saya salah ya. Pasti masalah selesai. Tapi kamu tahu tidak, kamu bisa lihat mukanya Saul seperti apa? Saul tidak mau mengakui kesalahan. Kamu terlalu lama, saya tunggu kamu lama. Jadi saya bangun persembahan. Oh saya, bukan salah saya, bukan salah saya. Dia tidak mau mengakui kesalahan. Dia salahkan Nabi Samuel, dia salahkan rakyatnya. Akhirnya apa? Tuhan membuang Saul. Lalu dia apa? Sedih loh, dia mati bunuh diri. Dia tegang, dia galau, dia gelisah. Itulah akhir orang yang sombong. Berbeda dengan Daud. Anak-anak, mari kita belajar dari Daud ya. Sejak kamu kecil Tuhan, saya beri saya seperti Daud. Dan terlebih seperti Tuhan Yesus yang rendah hati. Tuhan Yesus yang umur 12 tahun, tidak banyak bicara. Tuhan Yesus yang rendah hati, tidak melawan. Tuhan Yesus yang rendah hati, bahkan menyerahkan nyawa, mati untuk menebus kita. Tuhan memberkati kita. Yang sombong, dibuang Tuhan. Yang rendah hati, sampai mati di kayu salib, akhirnya apa? Tuhan Allah Bapa muliakan. Tuhan berkati anak-anak. Ya, belajar sedemikian, dan kamu belajar punya hati yang menyenangkan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, beri saya kerendahan hati, saya mau diberkati seperti Raja Daud. Saya tidak mau keras hati seperti Saul. Tuhan tolong saya. Semua tundukkan kepala, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, inilah saya ya Tuhan, tolonglah saya. Dari saya kecil, saya belajar rendah hati, punya 2 telinga sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dan punya hati mau melakukannya. Tuhan, Engkau tahu bahwa semua yang saya punya, kepandaian saya, kehebatan saya, semua yang papa mama saya juga punya, itu semua dari Tuhan. Ingatkan saya Tuhan, supaya saya tidak gampang tergoda menjadi anak yang sombong. Berkati saya Tuhan, saya mau menjadi anak yang rendah hati, yang dihormati oleh Tuhan. Dengarlah doa ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati anak-anak.